your Hot 8 at 8 on Ultra Hot Radio. 99 FM Gami Radio, pusat informasinya anak muda. Selamat malam Sobat Gami. Malam hari ini nemenin kamu yang lagi butuh banget informasi terbaru gitu setelah seharian capek gitu, pengen nge-recharge diri dengan informasi. Tenang, Rangga bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan, pasti dengan informasi yang ter-up to date, terhot juga, pasti lagi trending sih ya, lebih tepatnya di malam hari ini. Oke, jadi ini ada hal yang lagi aku keluhkan sih, bukan keluhkan ya, pikirkan ya lebih tepatnya. Jadi aku tuh sempat kepikiran karena di mana-mana banyaknya kayak generasi 2045, generasi emas gitu-gitu loh. Nah ini jadi salah satu isu yang kayaknya cocok buat kita bahas di malam hari ini. 2045. Mungkin di bayangan kamu atau di bayangan aku juga kayak 2045 pasti udah banyak teknologi makin canggih. Robot-robot itu udah pasti bakal banyak karena salah satunya di Jepang juga udah ada mesin ya, mesin hampir kayak robot juga, mesin yang bisa buat bikin manusia mandi gitu, kayak laundry gitu gak sih? Gokil kan? Nah 2045 bakal kayak gimana? Apakah semua bakal hilang? Tapi apa yang kita butuhkan khususnya untuk anak muda di 2045 generasi emas nanti? Informasi ini kita dapatin dari Kang Alan Albana, seorang trainer, seorang public speaker dan juga announcer. Dia mengatakan satu hal yang tidak akan pernah bisa hilang ketika 2045 nanti juga, walaupun bisa dibilang generasi emas atau generasi canggih nanti, itu adalah public speaking. Wow, public speaking nih. Kan public speaking itu ya, kalau ngomongin public speaking ya kayak seni berbicara untuk mempengaruhi, mengajak orang atau kita menghibur juga, dan itu bisa berpengaruh kepada diri seseorang seputar public speaking itu. Nah by the way nih ya, kalau ngomongin generasi 2045-nya itu, jadi 2045 kan pasti bakal banyak hal-hal yang tergantikan oleh robot. Tapi satu hal kata Kang Alan yang tidak bisa tergantikan nih, itu adalah creative thinking. Creative thinking kayak gimana, apa hubungannya sama public speaking? Jadi creative thinking itu kan bisa menghasilkan sebuah komunikasi yang baik dan juga cara kita berkomunikasi. Nah itu tadi lewat public speaking. Jadi di 2045 nanti ya punya pendapat kalau sekuat apapun nanti ide dan gagasan seseorang, sekuat apapun nanti konsepnya gitu, itu tidak akan ada apa-apanya kalau dia tidak punya ilmu public speaking. Jadi ternyata sepenting itu public speaking untuk setiap diri pribadi. Jadi ide gagasannya tidak akan tersampaikan dengan baik. Masuk akal banget, Rangga setuju sih ya. Kadang kita kan punya ide cuma diem, ngehuleng gitu, ada lalu dicaplok gitu. Itu gak akan pernah bisa tersampaikan kan. Jadi cuma hanya di pikiran doang gitu. Ide yang ada di pikiran tidak akan menjadi sebuah karya gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa hambatan juga ketika seseorang mau belajar public speaking khususnya buat anak muda ya. Ini dari informasi yang Kang Alan sebutkan, berasal dari risetnya dia juga dan orang-orang terdekatnya. Katanya anak-anak muda tuh, anak-anak Gen Z khususnya generasi baru tuh, mereka tuh pada nggak mau berproses. Jadi pengen tepat-tepat tiba-tiba bisa, nggak bisa seperti itu. Katanya kalau berbelajar public speaking itu perlu banget yang namanya ada proses, ibaratkan dengan renang. Perlu terus belajar dan praktik. Wow, tapi tenang. Buat kamu yang ngerasa kayak aduh aku public speakingnya kayak kurang banget, jangan khawatir karena Kang Alan di sini ngasih informasi juga katanya buat kamu Sobat Gami, bagaimana sih tips cara gitu ya buat belajar public speaking atau biar tetap bisa atau mau gitu masuk menjerumuskan. Rangga akan memberikan informasi. Yang pertama, katanya adalah melalui kesadaran. Kesadaran tuh kayak gimana? Jadi ketika seseorang tuh punya pola pikir kalau dia tuh ngerasa ini penting banget loh gitu buat kehidupan saya si public speaking, kayak saya harus bisa dan menuntut diri sendiri, dan dia pasti bakal nyari cara gimana dan dimana cari guru buat public speaking yang pastinya harus udah ahlinya juga. Yang kedua, tipsnya itu kalau kamu harus ditampar oleh kenyataan, keadaan. Gimana maksudnya? Jadi Kang Alan juga bilang katanya dalam wawancaranya kalau dipaksa keadaan itu, jadi suatu hari kamu nemuin momen dimana kamu harus wisuda, sidang atau harus interview kerja atau harus presentasi, itu nggak bisa sama sekali. Karena apa? Karena memang sebelumnya tidak belajar public speaking. Nah maka dari itulah dipaksa untuk belajar public speaking. Wow, luar biasa banget ya informasinya, sangat bermutu banget ya. Bener banget, pusat informasinya anak muda ini pas banget buat anak-anak muda ya. Jadi 2045 nanti kita harus punya sesuatu yang sangat-sangat bisa kita pegang dan ada dalam diri, value kita masing-masing, itu adalah public speaking. Sehebat apapun komunikasi gitu, tapi jangan lupa untuk berdoa juga. Tapi kalau masih salah paham sama doi, kayak malu banget gak sih? Put your hands up. This is your Hot 8 at 8 on Ultra Hot Radio.